Setelah selesai bercinta, Anek menggendong Jenny untuk masuk ke dalam kamar mandi. Cuaca panas di siang hari membuat mereka ingin berendam di air dingin. Tidak ada ronde kedua, ketiga dan selanjutnya. Sebab Anek cukup tahu diri bahwa kini ada buah hatinya di rahim Jenny. Dia pun tidak lagi bermain dengan brutal. Sebisa mungkin Anek mengendalikan dirinya dengan menghentak tubuh Jenny dengan pelan-pelan. Ya, walaupun sang istri sering mengeluh sesak, tetapi kan ujung-ujungnya nikmat. Anek menurunkan tubuh Jenny di dalam bathtub dan mengisi air. "Sayang, kapan jadwalmu untuk periksa kandungan?" tanya Anek sambil menyugar rambut Jenny. Dia mencoba mengikatnya, agar wanita itu tidak merasa risih. 2 atau 3 hari lagi, An. Nanti temani aku ya. Kap. Anek mengecup bahu Jenny yang terbuka, tetapi Anek tak berhenti begitu saja. Dia kembali melabuhkan ciuman di leher Jenny, semakin naik hingga ke bibir. Anek melumaatnya sekilas. "Pastilah, Jen. Aku akan selalu menemanimu. Nanti telepon aku saja ya." Jenny mengangguk. "An, kamu sudah tahu belum kabar dari Momi?" "Kabar apa?" "Tadi pagi kan Momi periksa kandungan, janinnya sehat, dan ada kemungkinan." Kening Anek berkerut melihat Jenny yang menjeda ucapannya. Wanita berdada besar itu tersenyum. "Adik kalian kembar." "Kembar?" Anek tampak melongo, tak percaya. "Lagi? Jangan-jangan 5. Jenny terkekeh geli. Dia juga awalnya tidak percaya. Tetapi Zoya yang sedang bahagia memperlihatkan foto hasil USG bayinya. "Belum terlalu jelas berapa jumlahnya, An. Tapi 2 kantung sudah terisi." "Astaga, bisa-bisanya benih Dedi sebegitu kuatnya. Makan apa sih dia? Perasaan makanan kita sama. Mungkin gen kembar kalian kuat, An. Lalu anak kita berapa? Apa jangan-jangan kembar juga?" tanya Anek berantusias. Kini dia kembali fokus pada keluarga kecilnya. Biarlah adiknya kembar, biar ayahnya yang tua itu repot. Jenny meraih tangan Anek dan meletakkannya di perut. "Belum tahu, Dedi. Kita belum bisa menghitung," ujar Jenny dengan menirukan suara anak kecil. Kedua orang itu saling pandang dan terkekeh, dan Anek kembali menghujani Jenny dengan ciuman. "Sebentar lagi kita akan melihatnya. Memangnya kamu mau berapa?" "Aku tidak tahu, mau berapapun yang ada di rahimku sekarang, aku akan bersyukur memilikinya. Ini kan buah cinta kita." Anek yang sudah merasa sangat gemas segera masuk ke dalam bathtub. Dia memeluk tubuh Jenny dari belakang dengan kedua tangan yang menyanggah 2 buah kesukaannya. "Kenapa kamu menggemaskan sekali? Aku jadi ingin memakanmu lagi." "Jangan." "Kenapa?" tanya Anek ingin menggoda istrinya. Takut dia bosan bertemu anak codamu terus. Jenny terkekeh semakin keras, sementara Anek sudah menancapkan giginya di bahu wanita cantik itu. Beberapa kali Anek membuat tanda kepemilikan, menandakan bahwa Jenny hanya miliknya. "An, berhentilah. Kamu sudah seperti seorang vampir." Jenny menghalau kepala Anek yang sudah semakin naik ke atas leher. Bukan apa, Jenny hanya merasa geli dengan sentuhan lidah suaminya yang tak sudah-sudah. Katanya tidak boleh yang itu. "Ya sudah, aku mau yang ini saja." "Yang ini juga enak kok. Pokoknya semua yang ada padamu aku suka. Kamu selalu membuatku tergila-gila, Jen." Jenny hanya bisa menggeliat dalam kubangan kenikmatan yang terus menjalar. Hingga Anek membalik tubuhnya, dan menyuruh dia naik di atas pangkuan pria tampan itu. Mereka kembali berciuman panas, membelit dan saling bertukar selaiva. Tidak peduli pada suasana sekitar, apalagi yang di luar. Padahal saat itu Ziel baru saja bangun setelah tidur siang. Dia mencari sang ibu, tetapi Zoya langsung menahannya.
Sebab wanita itu tahu apa yang sedang dilakukan menantu dan anaknya. Ayo, Ziel tengok Grenva saja. Ziel menggeleng keras. Tidak mau. Lo kenapa? Sekarang aku dan Grenva bukan teman. Kita kemusuhan. Malam hari, Chaka baru saja sampai di mansion setelah menemui klien di luar kota. Di depan pintu dia sudah disambut oleh senyum sang istri yang mengembang dengan sempurna. Kakak, panggil El dengan berjingkrak kegirangan. Melihat itu rasa lelah di tubuh Chaka seolah menghilang, sebab sudah tergantikan dengan melihat wajah cantik istrinya. Chaka melangkah dengan satu tas di tangannya. Begitu sampai di ambang pintu, El langsung meraih tas itu. Mana ciuman selamat datang untukku? Tagih El dengan memajukan bibirnya. Chaka melihat sekeliling ada beberapa penjaga di sana. Aku akan memberinya di dalam, sekarang kita masuk. Namun, bukannya menurut El malah menggeleng keras lengkap dengan bibir mencebik. Tidak mau. Mau cium dulu. Ada banyak orang, El. Chaka mengusap surai keemasan istrinya berharap El mau mengerti, bahwa dia bukanlah anak yang tidak tahu malu. Biarkan saja, mereka tidak akan lihat. Pokoknya aku tidak mau masuk sebelum kakak menciumku. Aku kan sudah menyambutmu. Bahkan aku berdiri di sini 30 menit sebelum kakak datang, masa kakak tidak mau menghargai usaha? Kap, sudah. Hentikan protesmu. Sekarang kita masuk, oke? Pipi El langsung berubah merona, tidak apa-apa meskipun hanya di kening. Yang penting Chaka sudah menciumnya, dan membuktikan pada semua orang, bahwa Chaka pun mencintainya. Baiklah, ayo kita ke dalam. El langsung melingkarkan tangan di lengan Chaka, dia bergelayut manja seperti kebiasaannya saat menyambut kedatangan Ken sepulang bekerja. Sekarang semuanya telah berubah, karena semua kebiasaan itu berganti pada Chaka. Bibir El senantiasa tersenyum lebar, karena merasa bahagia dapat menikah dengan pria yang mencintainya. Tak berbeda jauh dengan Chaka, karena terlanjur gemas pada istrinya, dia kembali melabuhkan ciuman di puncak kepala El. Kamu sudah makan? Belum, karena kakak bilang ingin makan malam di rumah. Kamu menungguku? Apa tidak lapar? Bagaimana aku bisa makan dengan tenang sementara suamiku belum pulang? Rasanya tidak nafsu, jadi aku memutuskan untuk menunggu kakak, kita makan bersama. Mendengar itu, Chaka tersenyum semakin lebar hingga mereka masuk ke dalam kamar. Chaka langsung membuka jas karena dia ingin membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Aku siapkan air hangat, ucap El setelah menaruh tas kerja suaminya. Dia hendak melangkah ke arah kamar mandi, tetapi tepat pada saat itu Chaka menarik lengannya. El yang terkejut tak dapat mengelak, hingga sebuah sapuan lembut di bibir membuat kedua netranya melunak. Pria ini memang tidak terlalu menunjukkan cintanya di depan orang lain. Tetapi sungguh apa yang Chaka lakukan untuknya sudah cukup membuktikan bahwa pria itu pun sangat mencintainya. Chaka menahan tengkuk El dengan kuat. Bohong kalau dia tidak merasa rindu dengan bibir ranum ini, karena selama di luar kota dia pun kerap memikirkan istrinya yang berada di rumah. Rasanya ingin cepat-cepat pulang dan menghabiskan waktu bersama, tanpa ada yang mengganggu mereka. Aku memberikan apa yang kamu mau. Chaka menjeda sebelum lumaatan dalam nan memabukkan kembali dia lepaskan. Dia sedikit mengangkat tubuh El hingga wanita itu duduk di meja rias, tak peduli dengan beberapa barang yang berjatuhan mereka lebih dulu menuntaskan hasrat yang sudah menggebu di dada masing-masing. Kakak bersihkan tubuhmu dulu, ucap El mengingatkan Chaka, dia menekan dada bidang pria itu berusaha untuk menahan. Dia bukan tidak mau, dia malah sangat ingin menghabiskan malam dengan suaminya. Bercinta dan berbagi peluk ke puncak nirwana. Setelah ini, sayang. Aku menginginkanmu, jawab Chaka,
sudah menurunkan baju tidur istrinya hingga bertengger di lengan. Bagaimana El tidak luluh, jika pria dengan julukan kulkas berjalan ini selalu memanggilnya sayang saat ingin bercinta. El meneguk ludah, saat Caka sudah membuang kemejanya ke sembarang arah. Tapi kita belum makan. Aku ingin memakanmu lebih dulu. Hampir 2 jam mereka bergulat untuk mencapai nirwana. Caka terus mengucapkan kata cinta, memuji keindahan tubuh istrinya hingga membuat wanita itu terlena. Di luar sana mungkin Caka bersikap seolah tak peduli, tetapi jika sudah berdua seperti ini, El akan menemukan sisi lain dalam diri suaminya, Caka yang manja, Caka yang posesif, dan juga Caka yang sangat mencintainya. Kamu sudah puas? Tanya El, menatap wajah Caka yang berada di atas tubuhnya. Pria itu menggeleng, dia kembali menyapu wajah El dengan satu tangannya. Tidak ada kata puas saat bersamamu. Siapa yang tidak tersipu malu mendengar kalimat itu dari bibir orang yang dicintainya? Dengan pipi yang merona, El mengangkat satu tangan dan menyentuh dada bidang Caka. Benarkah? Lalu apa kamu ingin melakukannya lagi? Wanita itu membuat tulisan-tulisan abstrak, yang hanya dapat dibaca olehnya. Caka merunduk untuk sekedar memberi hadiah kecupan. Tidak, karena aku tahu kamu lelah, aku bisa memintanya lain waktu. Lain waktu. Tepatnya besok pagi. Caka terkekeh setelah mengatakan itu, dia bangkit dari tubuh istrinya dan mengitari ranjang untuk memunguti pakaian mereka. Itu sama saja. Jedanya hanya sebentar. Diam-diam kakak ini mirip seorang maniak ya. Tapi istriku suka, jadi aku tidak peduli. Caka tersenyum tipis lalu melangkah ke arah keranjang baju. Sementara di tempatnya El hanya bisa menggigit bibir bawahnya, gemas dengan Caka yang selalu bisa menjawab ucapannya. Dia ikut turun dari ranjang, dan menyusul Caka yang melangkah ke arah kamar mandi. Dengan tingkahnya yang barbar El melompat ke punggung Caka dan langsung bergelayut di leher pria tampan itu. Astaga! Caka terkejut, dia refleks memegangi tubuh istrinya, sementara El hanya terkekeh-kekeh, tidak peduli jika hal itu membahayakannya. Jangan pernah bertindak untuk membahayakan dirimu. Abis kakak tidak menggendongku. Memangnya kamu mau mandi lagi? Tentu saja, badanku lengket semua. El menggesekkan tubuhnya di punggung Caka, hingga pria itu bisa merasakan pucuk dada istrinya. Bagaimana, apa kakak merasakannya? Iya, tapi kamu bisa memintaku untuk menggendongmu. Kini mereka sudah masuk ke dalam kamar mandi. Caka langsung menurunkan El di bathtub dan mengisi air dengan suhu hangat. Sambil menunggu penuh, Caka ikut masuk ke dalam bathtub hingga ia berhadapan dengan El. Aku ingin dipijat, ucap Caka, mulai menunjukkan sikap manja. Dia meluruskan kaki hingga bertengger di atas paha El. Apa pekerjaanmu hari ini melelahkan? Tanya El, dia mulai mengangkat tangan dan memijat kaki Caka. Tidak juga, tapi aku menemui klien sendiri, karena Anek pulang duluan. Kenapa bisa seperti itu? Jenny sedang mengidam, dia ingin dibelikan rujak oleh ayah si jabang bayi. Mendengar itu, El langsung menunduk dan melihat ke arah perutnya sendiri. Apa kakak juga akan melakukan hal yang sama jika aku hamil? Pertanyaan konyol apa itu? Yah, apa salahnya aku bertanya? Supaya aku yakin kakak akan selalu melakukan yang terbaik untukku. Caka tak menjawab, dia lebih dulu menarik kakinya dan meminta agar El mendekat. Wanita itu terlihat bingung, tetapi Caka segera membimbingnya hingga El duduk di atas pangkuannya. Kedua mata mereka saling menatap dalam. Kita sudah hidup berdampingan selama 25 tahun, aku tahu kamu, dan kamu tahu aku. Aku adalah pria yang tidak banyak bicara, jadi kedepannya kamu hanya akan melihat tindakanku. Jika aku masih sanggup untuk melakukan apa yang menjadi keinginanmu,
jangan khawatirkan apapun. Caka tersenyum tipis, dia kembali menarik tengkuk El, dan menyesap bibir ranum itu dengan penuh kelembutan. Mengalirkan seluruh cinta yang tak sanggup dia jabarkan.